بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالwilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani ma ja'at bil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqna limutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati saniyah. Artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Artinya dan aku mohonkan dengan rahmat Allah, aku mohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri. Artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup guru kita, guru sekumpul radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Guru sekumpul beliau adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya, seorang arif billah, seorang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat, tariqat dan ilmu hakikat, seorang ulama yang dimasyhurkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Al-Hajj Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid ibnu Khalifah Hasanuddin ibnu Maulana Syekh Muhammad Rashad Al-Banjir radhiyallahu anhum. Ibunya bernama Al-Hajjah Masliyah binti Haji Mulya bin Muhayt radhiyallahu anhum. Beliau dilahirkan pada malam Arba' tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di kampung Tunggul Irang, seberang Mertapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin dalam pendidikan sehingga di masa anak-anak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dan dari bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Beliau seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua, sehingga sewaktu orang tuanya sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya dan selalu berada di samping beliau merawat dan menjaganya dengan saksama. Jadi seberataan aulia itu pasti sudah mempunyai bakti kepada orang tua, itu akhlak pertama. Kadada para aulia itu kada bakti lawan kuitan. Jadi jangan sampai mahayal-hayal surang jadi wali amun surang belum bakti lawan kuitan. Itu modal utama dahulu. Jadi kuitan tampulu misalnya masih ada, nah dirawat sidin, baik-baik akhlak lawan sidin. Jangan sampai berkata nang kasar lawan kuitan. Doakan terus sidin
paling sedikit 25 kali membaca Rabbi firli warhamni Rabbi firli wali waladayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 25 kali. Mbah sembahyang misalnya 5 kali 5 kali 5 25. Nah itu para wali Allah itu kadada nang kada baktinya lawan kuitan. Nabi Musa pernah sedin betakun lawan Allah. Nabi Musa tuh kalimullah, orang nangkawa sering pulang bercakap-cakap lawan Allah. Jadi sidin betakun lawan Allah, ya Allah, siapa ulun hendak benar tahu siapa kawan ulun kena di dalam surga? Ujar Allah Ta'ala menjawab, lihat kena orang nang pertama lalu di jalan. Ini orangnya kan lebih banyak juga hari. Lalu dijagain Nabi Musa, siapa kawanku kena dalam surga? Penasaran benar Nabi Musa. Lalu dia juga sidin, ternyata lalu seorang pakaian buruk membawa wadah. Maaf apa itu? Ujar Nabi Musa, bujur jokah ini kawanku kena tak salah kah aku nih? Ada mungkin Allah Ta'ala tak salah, ujar Nabi Musa. Lalu sidin penasaran diumpati sidin. Sekalinya apa gawian sidin? Memulung aja gawian sidin. Nah mau tiki sampah ya lah dijual. Lalu dapat duit ditukarkan ke iwak. Nah ke pasar. Umbah nukar iwak dibawa beli ke rumah dimasakinya. Tuh Nabi Musa mau pati taros tuh. Rumahnya bang apa? Hanyar kah? Buruk gubuk. Ternyata di dalam rumah itu ada mamanya tuha benar. Nah, lalu dilihatin Nabi Musa masak iwak, ringkas cerita. Kadang disurung aja ada. Nah makan situ lentas hak misalnya. Kadang itu dikibitakan disuapi. Nah dikibitakan disuapi oleh orang mampu menolong tadi. Oh ujar Nabi Musa, pantas saja kayak ini, pantas saja. Kada sampai dikasih itu aja, lalu ujar Nabi Musa, sidin beparak lawan nang kuitan tadi. Wahai ibu, pian himunglah beisi anak nang kaitu baktinya lawan pian. Ujar nang kuitan, umak kadada lagi nang lebih menghimungi aku daripada bakti anak lawan aku. Himung benar aku. Lalu ujar Nabi Musa, napa doa pian sagan anak pian? Pian himung benar kalau bisa anak bakti anak itu. Apa doa pian sagan anak pian? Aku tiap hari ujar mama sidin berdoa, ya Allah masukkan anakku ini kena dalam surga, kumpulakannya lawan Nabi Musa. Oh, ujar Nabi Musa, pantas saja kabul doanya sekalinya. Doa kuitan sidin tadi. Nah, makanya ujar Allah Ta'ala kawan ikam kena. Nah orangnya biasa aja. Sekalinya orang pemulung nang bakti bener lawan kuitan. Mudahan kita ya kalah kawa bakti lawan kuitan kita. Doakan terus sidin. Nah, jangan sampai misalnya lawan ulama ibadah cinta benar luar biasa. Kuitan tuh nah di rumah nah dibaiki, jangan sampai tak paling ngandut jorang behari ta. Nah doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua, nah kuitan, doa kuitan itu bagi anaknya seperti doanya Nabi lawan umat sidin. Han kayak luar biasa wali di dalam rumah itu nah dihormati luar biasa. Mudahan kita ya Allah kawa. Beliau belajar mengaji Al-Quran dimulainya sejak berumur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengaji Al-Quran. Sehabis salat maghrib berjamaah, beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh daripada rumahnya.
Setiap kali berangkat mengaji beliau selalu disuruh orang tuanya membawa satu botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Nah itulah didikan Kuitan Sidin ya lah. Padahal luar biasa Sidin miskinnya sakitnya, cuman Kuitan Sidin tetap apa nangkawa dibawa harus dibawakan lawan guru. Itu adab kita belajar lawan guru. Cuman ada juga adab tuan gurunya lawan muridnya. Jangan sampai guru itu mengharap balas jasa murid. Nah, ingatakan seorang udah diberi ilmu itu disyukuri luar biasa. Orang hendak belajar, berkat orang belajar lawan seorang dapat pahala. Jadi sama-sama itu sama-sama membantu sagan akhirat. Jangan sampai ini kada menghadang-hadang muar benar aku jah gitu rajin benar datang ke rumahku ada suah memberi 10.000 aja kada suah misalnya. Jangan sampai jadi guru enggak itu. Jadi adab murid ada, adab guru ada. Ini ada juga tak salah nangka ini aku jah kulir bener belajar kenapa kada dan engkau diberiakan. Jangan juga kayak itu. Jangan sampai marga seorang kada kawa memberi guru, seorang kada hendak belajar, salah ulangan kayak itu juga. Tetap belajar. Amun kawa memberi, jangan sampai kada memberi. Misalnya baju harap terus, baju diganti terus, tapi larang-larang BHS misalnya, gamis harap-harap. Belajar lawan guru kada memberi apa-apa. Aku aja yakin aja guru tuh ikhlas luar biasa. Nah itu ngarannya murid nang ada adab. Al adab faqal ilmi. Adab dulu hanya ilmu. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi kita tuh hendak menempatkan ilmu tuh kada kawa amun kada lewat adab dulu. Nah, merendah dulu kita tawadhu, berakhlak yang tinggi, hanya ilmu itu nyaman masuk. Bilanya kita merasa sudah berilmu, nah kita datang ke rumah guru, hendak belajar lawan sidin, cangkir sudah hibak, kata kau lagi diisi. Jadi kita beradab lawan guru tuh, bilanya hendak belajar ilmu lawan guru, kita jangan sampai ada sudah diisi ilmu. Nah, kita kada mau lagi masuk ilmu. Nah jadi tadi ada akhlak murid, ada akhlak tuan guru. Nah jadi itu sama-sama berterima kasih, sama-sama berterima kasih. Alhamdulillah berkat orang belajar ya kelak. Apalagi nang dilajarinnya Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ujar Nabi kita, sepaling baik diantara kalian apa? Orang nang hakun belajar Al-Quran dan nang melajarinya. Man ta'allamal Quran, orang belajar Quran dan melajarinya, itulah sepaling baik diantara kalian, ujar Nabi. Jadi luar biasa belajar Quran nih. Nah jangan sampai misalnya tampulo masih anom, jangan kuler belajar Quran. Bacaan belum baik lagi, tetap belajar terus. Ini masalah bacaan ini itu kawa diusahai, lain masalah suara. Suara itu anugerah sudah. Amunnya suara sudah nanggaya itik ya kalak. Atau kayak kumbang aja, kumbang tajaret dibuat dalam botol pulang. Nah suara kata kawa diusahai kayak itu bang sudah suara biar begurah 1000 kali misalnya. Begurah behimat benar sudah tatap aja. Kalau udah kawa juga cengkok kayak orang. Nah itu memberesihi aja, memberesihi dahak begurah itu. Nah, ya kalau memberesihi dahak aja, maringanakan kepala, nyaman bebacaan, mahapal, nyaman amun dahak itu berkurang. Amun masalah suara itu anugerah sudah daripada Allah. Nah kalau masalah bacaan, nah kita tuh membaca itu kawah diusahai, asal rajin belajar, insyaallah kawah aja membaca huruf
sebagaimana mestinya. Ya Allah, makharijul huruf tuh penting benar. Jangan sampai kada belajar membaca Al-Quran. Ya nang jalika jajaa'ul jalimin. Beritaan ampun orang. Dzalika jazaa'ul zalimin. Dulu. Dzalika jazaa'ul zalimin. Itulah Beb. Ada beritaan bedanya, ini beritaan aja. Nah, itu kada belajar jangan sampai. Nah, belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi mengamalkannya fardu ain. Artinya seberitaan kita ini harus masing-masing belajar tajwid, belajar makharijul huruf. Makanya guru melajari Al-Quran itu luar biasa mulianya. Jangan sampai dihinakan sidin. Ini kada seorang sudah bisa berkat sidin membaca Quran. Sekalinya apa? Pas sudah tua kada dihormati lagi perguruan mengaji. Padahal itu nang utamanya dulu. Berkat sidin kita bisa membaca Al-Quran. Nah, mencintai para ulama itu luar biasa baiknya. Nah, habaib datang patuju benar berfoto pulang. Ada kalau ada berfoto pang pokoknya mengisi di Instagram. Tapi jangan sampai tabalik jukung, tabalik tapalingan dut deh. Paguruan seorang nang melajari Quran kada dihormati lagi. Nah, itu tapaling. Nah, jadi luar biasa pian amunnya pian tuh. Nah, kena ada orang anak belajar, pelajari aja asal bisa lah. Jangan kalau kami belajar kawai aja. Mencari pulang, mencari-cari murid nih. Ikam jam hendak belajar Quran nggak aja. Amunnya hendak belajar Quran datangnya ke rumahku. Orang kada hendak. Aku aja kau aja. Insya Allah kau aja terus melajari. Jangan mencari-cari kayak itu. Amunnya orang bahajat minta belajar Quran melajari. Itu adalah hal yang paling mulia sudah. Rasulullah menyambut ya Pak. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sayyidina Ali itu kenapa diakui oleh Nabi alim luar biasa sampai ujar Nabi apa? Ana madinatul ilm wa 'aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, ujar Nabi, Ali pintunya. Luar biasa Pak Sayyidina Ali itu. Kenapa? Karena sidin akhlak adab luar biasa. Ana abdun man 'allamani walau harfan. Ujar Sayyidina Ali, aku jadi budak orang yang melajari aku walaupun satu huruf. Orang itu melajari aku siap jadi budaknya. Nah, itu Sayyidina Ali. Nah, makanya makan sidin luar biasa. Karramallahu wajhah. Nah, jadi penting benar kita baca Quran nih. Belajarlah tanpa bisa anum. Jangan merasa baik sudah bacaan. Jangan sampai itu menghinakan gurunya. Jadi berkepisi kawan ini dari tadi ada dari benar juta masih anum lagi sekolah tak belajar lomba guruan saya banyak guru bagus, banyak guru itu bagus benar. Teman cuman jangan sampai kita menghinakan guru ini guru ini ya berpandir ini. Aku aja belajar lawan sidin itu kan mau paham, belajar lawan guru saya ini paham. Nah, itu jangan sampai itu seolah ada keluarannya. Nah, guru melajari seorang itu luar biasa sudah. Nah, menyambati guru matang-matang dapat pak guru hanya misalnya menyambati pak guru lawas. Nah, itu kan mau dapat berkah. Nah, ada benar itu. Nah, jangan sampai kita itu juga membanding-bandingkan guru. Nah, guru aku aja ada aku bertan aja untuk sedih aja. Namun sedih itu yang lain tuh asal sampai terus sampai kemana dalam. Beritaan guru itu bagus. Amun hendak dapat kita berkah guru nang banyak. Nah, itu kita harus hati kita jaga akhlak kita. Nah, terutama tadi guru ingatan benar nih, benar orang nang kadingat lagi lawan guru membaca Al-Quran.
yang beli tuhuk sidin sampai sidin anak sarik sudah, cuman malas di sana bakal. Ujar guru alihatan, ujarnya kalihatan, jurang alihatan, kalihatan ya. Sarik benar dah guru. Alihatan, kalihatan, nyarik nya kalihatannya. Salahnya apa? Oh, salawat guru bukan kalihatan entah salundunan. Oh, salah kudu aja sih dia. Dari juga seorang nih paling pembebel sudah lebih baik. Antara lebih baik. Orang paling pembebel awal dengan sarikin dulu sampai kita tahan lagi gurunya melajari. Hendak menyuruh kalain aja. Kasihan pulang disini guru yang lain. Dilajari berhikmat sudah, kadang mau dapat juga disariki ya lagi. Tapi tadi disariki ini dia jauh pulang. Malah harus dia sudah. Esok harinya kadang lagi guru tuh menagur. Jadi bingung ya yang lain ini, maka salah aja masih bercanda. Kenapa guru tuh kadang menagur lagi? Oh salah di paragi, tuh tunjuknya mengaji tuh nah, garis tuha tulang osinya. Anda saya tahu lagi guru yang menagur. Nah jadi guru kita, guru sekolah itu sedih mengaji Al-Quran itu kena lagi halus. Nah, sesuai itu sidin ya kalau tetap belajar Quran sampai jangan-jangan ya kalau sidin belajar Quran. Nah, artinya jangan sampai puas lawan ilmu. Seperti itulah. Dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Teraton Tengah selama 2 tahun. Guru yang mengajar di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muaz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajarnya cuma 2 jam sehari, yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Keraton Cabang Darussalam yang dikepalai oleh Tuan Guru Saman Mulia Amalina Sidin. Setengah daripada perkataan beliau, jangan terlalu banyak berkawan. Cari kawan yang menunjukkan kamu kepada dunia Tuhan dan yang selalu menasihati kamu. Jangan berjalan kepada yang tidak penting. Jangan bercakap-cakap yang tidak berguna. Jangan makan di rumah orang yang kikir. Jangan ulu-ulu orang baik kelakuannya atau pakaiannya atau suaranya dan lain-lainnya. Rasakan olehmu terhadap orang beriman bersaudara. Ingatkan Nabi Muhammad selalu mengetahui perbuatan kita. Ingatkan kita ini dijadikan dari tanah. Hikmah mengucap salam dan berjabatan tangan itu artinya kita tiada mengganggu akan orang muslim. Nah, jangan sampai kita itu mengganggu orang Islam. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma, ujar Nabi. Ada 2 perkara ya Allah, yang mana tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada yang 2 ini. Yang pertama al-imanu billah, beriman dengan Allah. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat bagi orang Islam. Wa khaslatani la syai'a afdalu minhuma, ada 2 perkara pula yang mana tidak ada la syai'a akhbatu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih jahat daripada yang 2 ini. Yang pertama asyirku billah, syirik dengan Allah. Yang kedua wadurru bil muslimin, memberi kemudaratan, mengganggu lawan orang Islam. Nah itu sejahat-jahatnya ujar Rasulullah. Makanya disini juga sombong, kita jangan sampai mengganggu orang Islam. Kita misalnya ada kaum bermanfaat lawan orang, paling kata jangan sampai kita mengganggu orang. Nah kita jadi benar akhlak kita. Hikmah mengucap salawat pelan, kita tuh bersalaman mengucap salawat janganlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu rajin kita sembahyang tuh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli
awas udah orangnya banyak benar orangnya hari ini sembahyang sehari dijenguk sidin aja serangan. Pintar atau Assalamualaikum sudah ada mau datang sidin. Assalatu wassalamu alaik sampai adzan sudah. Tarahem sudah sidin. Komat kadang mau datang dulu lagi. Saya ke ibu mau datang kebakaran sudah. Hanya datangan orang. Jadi sidin aku turun sudah berkiawan karena mau datang. Nah ini namun cari ini datangan nanti kamu sembahyang sidin. Hikmah mengucap salawat untuk menerangi diri kita sendiri. Nah jadi kita bersalaman baca salawat karena itu menerangi diri kita sendiri. Cara marah kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat sekalipun mata kita atau muka kita itu seperti orang marah. Nah jadi kita melihat orang maksiat di hati kita harus ada muat lawan maksiatnya itu, jangan muat lawan orangnya, muat lawan jauhirnya. Nah kita doakan mudah-mudahan ini berdaya dan taufik. Jangan muat lawan orangnya. Bilanya kita muat lawan orangnya ya nanti butuh menyebati lawan orangnya. Bilanya kita muat lawan jauhirnya, insyaallah selamat dari kita. Paling penting akhlak aulia Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah Ta'ala, baik manusia ataupun binatang. Nah jadi itu akhlak para aulia itu, jangankan lawan manusia, lawan binatang aja kasih sayang. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Ujar Nabi kita, kasih sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya mengasih sayangi akan kalian orang yang ada di langit. Makanya ulun dia kasih sayang benar lawan pilihan bumi ini. Nah itu diambilnya dari supaya nanti di atas langit ya bulan bidadari kasih sayang Allah. Nah itu diambil dari salah lah. Paling penting akhlak aulia itu kasih sayang. Nah, jadi sidin itu makanya kita jangan sampai takutan lah, jangan sampai takutan berparas lawan guru. Yang banyak beda salah paham. Aku takutan tentang sidin asal tidak benar dosa. Kayak sidin menyembati, namun menyembati itu lain ulama masih. Misalnya ditompelkan sidin aib kita di depan orang, ada kayak itu dulu pandangan sidin lawan kita itu sudah maulah hati kita itu terlalu sudah. Jangan sampai takutan. Ya, bertamu hambai misalnya bilang lawan guru takutan aku jauh bina ketahuan sidin dosa aja lawan Allah Ta'ala bang ketakutan lah. Nah itu kemudian kita mau mengamalkan perkataan sidin ini itu sebagian daripada nasihat sidin. Nah itu aja kita bisa mensampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mau mengamalkan. Mudah-mudahan kita terkumpul kita lawan guru kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terkumpul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga kita berdiri sana. Ala terganiyah wa ala hadhihi bisir Nabi